Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yaitu dengan tema pemilu. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu bagian saya dengan membahas tentang konflik dalam polemik Pilpres. Kenalkan, nama saya Aisyah Limatus Sadia dengan NIM 6670220137. Saya Ruby Arsyada dengan NIM 667022083. Perkenalkan, nama saya Faijatul Milah dengan NIM 6670220151. Kami dari kelas 4C yaitu dengan Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakangnya dalam penyebab konflik ini. Dalam terjadinya kisruh dalam registrasi bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu pada bulan Oktober dengan berasa adanya dinamika politik dengan mencengangkan, yaitu terdapat tahap dalam pengujian yang batas usianya dengan minimal pada capres dan cawapres di Mahkamah Agung. Tentunya dapat dimulainya dengan pengajuan permohonan yaitu dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan juga sejumlah dalam perorangan bagi warga negara Indonesia. Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda, dan yang dapat diajukan dengan sejumlah kepala daerah yang sudah berusia di bawah 40 tahun. Dalam adanya permohonan yang dibahas tentang batas minimal dalam syarat umur untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden yaitu 40 tahun. Pada saat itu, dalam pemohon berumur 35 tahun menjadikan setidak-tidaknya dalam batas usia minimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Dengan sudah diatur dalam adanya asumsi pemimpin-pemimpin yang muda tersebut sudah mempunyai bekal dalam pengalaman dengan menjadi untuk maju dijadikannya capres dan cawapres. Dengan adanya pemilihan Gibran Rakabuming Raka yang dijadikan sebagai calon wakil presiden dengan memiliki hubungan yang erat, dan Pak Prabowo juga mengalami rasa insecure dan kemudian saat itu yang dialaminya ketika pemilu pada tahun 2014 dan 2019 dengan diiringi gugatan dalam kecurangan pemilu. Terdapat faktor yang dapat dialami pemilu ialah kecurangan dengan adanya penyelenggaraan pemilu. Dengan hal ini juga dapat terciptanya rasa tidak aman yang berada di pikiran Prabowo dengan mengharapkan adanya keamanan dan kenyamanan dalam pemilu berikutnya. Dengan keputusannya dalam memilih Gibran sebagai cawapres, meskipun memiliki resiko dan juga dianggapnya sebagai opsi yang realistis dan juga taktis mengenai mengatasi trauma dalam kecurangan pemilu. Dengan adanya pertimbangan dalam kehadiran Gibran juga merupakan putra dari Bapak Jokowi yang dapat dianggap dalam adanya jaminan politik dengan membantunya Pak Prabowo untuk menghindari dalam potensi kecurangan dan penyalahgunaan. Dengan adanya aparat negara juga selama ini yang dijadikan ancaman bagi Pak Prabowo. Alasan keputusan Mahkamah Agung juga dengan adanya penuh aroma nepotisme dan juga isu politik dinasti bagi Pak Prabowo menjadikan Gibran dalam notabene-nya ialah putra Jokowi yang menjadikan sebagai wapres. Ialah menurutnya jalan terbaik dengan mendapatkan adanya garansi politik untuk terhindar dari potensi kecurangan dan juga penyalahgunaan bagi aparat negara pada selama ini. Dengan majunya Gibran sebagai cawapres bukan berarti tidak mengandung masalah yang serius, yaitu dengan statusnya juga sebagai putra presiden, dengan penyalahgunaan instrumen negara, pasti itu akan selalu ada. Di sini ingin menjelaskan untuk terkait pemicu konflik, dimana untuk pemicu konfliknya sendiri yaitu dimulai dengan ditetapkannya keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 141 garis miring PUU strip XX1
2023 yaitu terkait syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Tentunya dengan ditetapkannya terkait syarat batas usia calon presiden ini memicu adanya konflik serta spekulasi terkait perubahan batas usia ini. Ini merupakan salah satu rencana dari petahana, khususnya Jokowi sebagai presiden pada saat ini, untuk melancarkan proses pencalonan Gibran ke bursa Pilpres. Ditambah lagi dengan pimpinan MK pada saat itu, yaitu Anwar Usman, merupakan paman dari Gibran itu sendiri, sehingga masyarakat banyak menganggap bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres merupakan pelanggaran kode etik dengan dijelaskannya bahwa minimal usia untuk pencalonan presiden itu yang pada awalnya harus 40 tahun, tetapi akhirnya batas syarat usia calon capres dan cawapres itu dihilangkan. Itu menimbulkan beberapa konflik atau spekulasi dari masyarakat, terutama karena pada saat itu sudah adanya dengan ditetapkannya Anies sebagai calon presiden, serta ada juga dari pihak petahana itu PDIP juga mencalonkan Ganjar menjadi presiden, menimbulkan polarisasi terhadap pencalonan Gibran itu sendiri. Serta dengan adanya ketetapan ini dan cawe-cawenya Jokowi itu menganggap bahwa Jokowi ingin membangun dinasti politik di kalangan pemerintahan, terutama pemerintahan pusat. Konflik ini juga menimbulkan polarisasi yang lebih masif, terutama pada awalnya juga Gibran sendiri yang masih merupakan wali kota Solo, dia berstatement bahwa dia tidak akan mencalonkan diri menjadi wakil presiden maupun presiden. Tetapi pada kenyataannya dengan sesudahnya dikeluarkan ketetapan ini menimbulkan banyak pertanyaan kepada dari masyarakat kepada pemerintah bahwa sepertinya Gibran akan mencalonkan diri karena persyaratannya sendiri, yaitu dengan minimal umur 40 tahun itu sudah dihilangkan. Lalu dengan dicalonkannya Gibran menimbulkan penyerangan individual terhadap Gibran dari pihak pada saat itu 01 yaitu Anies, serta 03 itu Ganjar, menyerang individu dari Gibran yang menganggap bahwa Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan anak emas dari Mahkamah Konstitusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak konflik, yaitu 5 macam. Yang pertama, pengaruh pada pemilu 2024. Yang kedua, patahnya basis pendukung. Yang ketiga, kritik terhadap dinasti politik. Yang keempat, implikasi keputusan MK. Yang kelima, keterlibatan Jokowi. Dampak konflik yang pertama, ada pengaruh pemilu 2024. Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo kiranya menjadi representasi nyata bagi para pendukung yang loyal kepada Jokowi. Probabilitas faktor ini terhadap Gibran juga didukung oleh approval rating Jokowi masih tinggi menjelang akhir masa jabatannya. Jumlah pemilih yang puas kepada Jokowi mencapai 80% dari populasi pemilih. Gibran sebagai kaum muda tampaknya membawa gerbong suara pemilih muda yang besarnya mencapai 50% dari total pemilih. Faktor ini kiranya juga ikut adil dalam kemenangan mereka. Maka dengan hadirnya Gibran sebagai perwakilan generasi muda akan membuat mereka merasa ada yang mewakili
dan mengerti akan kebutuhan mereka. Gibran mempunyai potensi untuk mencegah suara di Jawa Tengah atau di Jateng sebagai wali kota Solo. Gibran memiliki pencapaian yang sangat baik. Di bawah kepemimpinannya, Solo memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan berbagai inisiatif pembangunan membuat populer di masyarakat setempat. Sebelum Gibran menjadi wali kota, pertumbuhan ekonomi Solo tercatat minus 1,74%. Namun ketika Gibran mulai menjabat, pertumbuhan ekonomi Solo menjadi 6,25%. Meskipun di Jateng hanya 14% dari suara nasional, tapi daerah ini adalah kandang banteng yang menjadi harta karun bagi capres dari PDIP Ganjar Pranowo. Lalu dengan faktor-faktor di atas yang membuatnya menjadi sosok pembeda dari Pilpres 2024, apakah Gibran bisa juga menjadi pembeda dan berperan lebih jika menjadi wakil presiden atau wapres? Program makan bergizi gratis yang dulunya bernama makan siang gratis bagi anak sekolah, anak balita dan ibu hamil memang sejak awal mendapat sorotan publik, diantaranya program prioritas Prabowo Gibran yang lain. Program itu awalnya diperkirakan memakan total anggaran hingga 400 triliun. Yang kedua, patahnya basis pendukung. Pencalonan Gibran dapat menjaga basis dukungan pada Pilpres 2024. KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Namun, Ganjar Mahfud yang merupakan paslon nomor urut 3 dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar selaku paslon urut nomor 1 menggugat keputusan itu ke Mahkamah Konstitusi dengan detail sejumlah kecurangan. MK kemudian memutuskan menolak permohonan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin untuk seluruhnya. Dalam putusan yang dibacakan Senin lalu, ada 3 hakim yang memiliki pendapat berbeda atau yang sering disebut dengan dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Perjuangan Ganjar Pranowo yang sebelumnya dianggap sebagai calon presiden yang kuat mengakibatkan basis dukungan Ganjar terpecah. Yang ketiga, kritik terhadap dinasti politik. Pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo dapat memunculkan kritik terhadap dinasti politik karena Gibran adalah anak Presiden Jokowi. Kritik ini dapat mempengaruhi pilihan masyarakat yang peduli dengan demokrasi anti dinasti politik. Yang keempat, ada implikasi putusan MK. Keputusan MK memperbolehkan pencalonan presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun dan mempengaruhi pilihan masyarakat yang setia pada Jokowi. Putusan ini dianggap sebagai pintu masuk bagi Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo. Yang kelima, keterlibatan Jokowi. Keterlibatan Jokowi dalam pencalonan Gibran dapat mempengaruhi pilihan masyarakat yang setia pada Jokowi. Gibran dapat mempengaruhi pilihan masyarakat yang ingin melanjutkan keberhasilan Jokowi sebagai presiden. Resolusi konflik. Mahkamah Konstitusi atau MK telah menolak gugatan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024. MK memutuskan bahwa pencalonan Gibran sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada bukti intervensi yang melanggar hukum dalam perubahan syarat pencalonan. Putusan ini memungkinkan Gibran untuk tetap maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum, saat ini hanya Koalisi Indonesia Maju atau yang disebut dengan KIM yang belum mengumumkan nama calon wakil presiden. Nama capres pun makin mengerut kepada putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih, mohon dimaafkan. Terima kasih.